Penda. Dan seperti biasa ya, Okezone terutama di Guest Star ini akan menghadirkan bintang tamu yang luar biasa. Terutama kali ini kita akan kedatangan bintang tamu sepertinya darah seni ini sudah mengalir ya dari keluarganya. Langsung saja kita sambut, ini dia Sabrina Even. Halo. Halo Mas Syamar. Apa kabar? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Wow, this is my first time to see you in a person, luar biasa. Iya. Cantik sekali, santun sekali, dan tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga sih sebenarnya ya. Sempat ngobrol. Oke, ini kalau bilang tentang tadi ya di awal bahwa Sabrina Even ini merupakan cucu dari Rinto Harahap ya, dan juga anak dari Cindy Harahap. Dan dirimu sekarang juga mulai coba untuk terjun ke dunia tarik suara, betul ya? Oke, kesibukannya sekarang apa sih? Kesibukannya sehari-hari sebenarnya trying to balance antara baru mulai nyanyi, tapi aku juga ada kerjaan tetap, yaitu kerjaan sama papa sebagai trading ya, trading batu bara. Oke. Gitu. Ini salah satu informasi juga bahwasanya Sabrina ini pernah mengikuti salah satu ajang kontes kecantikan di Indonesia dan berhasil tembus di 10 besar ya pada saat itu, di 15 besar pada saat itu. Dan mungkin yang ingin aku tanyakan adalah value seorang perempuan itu seperti apa sih menurut kamu? Karena biasanya kalau wanita cantik itu dipersepsikan bahwasanya oh ya udah dia cantik doang nih gitu, tanpa melihat value diri yang lain gitu. Kalau kamu gimana nih? Karena kamu yang pertama seorang perempuan yang juga aktif untuk bisa jadi presiden director dari sebuah perusahaan ya, penambangan batu bara, betul ya, pengusaha, terus juga sekarang jadi musisi juga. Nah, gimana tuh cara kamu bisa menunjukkan atau apa sih arti value seorang perempuan? Oke, menurutku pribadi ya, Mas Syamar, seperti yang tadi kita sempat bicarakan sedikit, ini sesuatu yang I still hold very close to me. Aku selalu ingat-ingat sebagai membawa diriku sebagai perempuan ya, 3B, brain, beauty, behavior. Aku yakin itu nggak asing di telinga anak-anak muda sekarang, apalagi sebagai perempuan. Untukku, untuk mengurutkan nih antara brain, beauty, behavior, bagiku pribadi, behavior mesti datang duluan. Jadi cara tutur kata kita, sopan santun, kebaikan hati kita, itu yang paling penting sebagai perempuan. Nomor 2, your brain, gitu kan, kita your intelligence gitu, pengetahuan kita, and then beauty yang dari luar itu paling terakhir. Oke, jadi 3 kombinasi ini yang paling penting gitu ya. Betul. Jadi some women mungkin mereka some may not have the privilege of being beautiful, being considered beautiful, although all women are beautiful, tapi some are not considered beautiful on the outside, but they have beautiful hearts, beautiful minds. Itu udah sosok perempuan yang cantik. Menurut aku. Ini arti value seorang perempuan yang tadi kamu sebutkan, mana sih yang paling penting? Yang paling penting behavior. Behavior ya? Kepribadian kita. Kenapa tuh? Kalau misalnya lihat cewek cantik kan, mau nggak mau otomatis kita langsung tertuju pada oh iya dia rupanya cantik gitu. Tapi yang paling penting yang membuat seorang wanita cantik itu apa sih menurut kamu? Nah itu, like I always say, you don't really know me until you know you've had a conversation with me gitu kan. Jadi kamu orang-orang nggak bisa langsung judge aku based on what you see on the outside gitu. Karena when you talk to me, then you know my how I talk to you, how I talk to other people, how I value friendship, how I value friends, how I value other people that I meet along the way, dalam pekerjaan, dalam segala bidang gitu. Tapi itu yang paling penting yang aku tunjukkan duluan, karena aku nggak bisa langsung tiba-tiba nyeritain pengetahuan aku sebagai seorang pekerja yang begini-begini langsung cerita tentang pengetahuan yang seputar what you can say kepinteran lah gitu ya. Tapi yang aku tunjukkan pertama kan apa? Tutur kata aku, cara aku menyapa orang, cara aku membawa diri. Itu yang aku taruh nomor 1. Ini point of view yang luar biasa ya. Jadi it's really important to how to treat other people ya. Oke. Ini Sabrina kan memang dikenal sebagai salah satu finalis di sebuah ajang kecantikan pencarian bakat begitu ya. Kemudian juga
sebagai keluarga musisi gitu, itu jadi apa ya, problem atau kamu merasa terbebani nggak sih dengan hal itu? Wah, oke, good question. Untuk memulai Good ini. question. Memang sebenarnya dari aku ikut ajang kecantikan itu pun juga sebagian besar supporter aku itu adalah fans-fans Opung Rinto. Oh really? Yes. Wow. Sebagian Tapi itu besar dari kamu Sumatera. merasa itu wah ini apa ya? Mungkin privilege atau aku kalau misalnya jelek nih takutnya mereka kecewa gitu kan, biasanya gitu kan, ada pikiran gitu. Itu kombinasi dua-duanya. Karena juga aku bangga untuk bisa mengatakan bahwa nama seorang Rinto Harahap itu sampai sekarang masih harum namanya. Legend banget. Masih masih, and it's a conversation starter gitu dengan banyak orang yang aku temui along the way gitu. Jadi memang berat untuk membawa namanya, tapi it's also a privilege gitu. Jadi makanya aku pilih untuk merilis lagunya Opung duluan sebagai perdana aku menyemplung ke dunia musik di Indonesia ini, gitu kan, karena itu nggak asing kan lagunya dan juga nama seorang Rinto Harahap itu tidak asing lagi di telinga pendengar musik Indonesia saat ini gitu. Jadi it's a good start for me. Tapi aku harap aku masih bisa carry on the legacy and leave the same mark as he did. Lagu Ayah ini apa sih kesulitannya yang ketika kamu menyanyikan lagu itu? Ini kan lagu yang melegenda dan orang-orang juga semua tahu tentang lagu ini gitu. Iya, betul. Sebenarnya lagu ini memang kan lagu yang bisa dibilang pamungkasnya lah ya, gitu kan. Lagu yang sebenarnya sangat berat untuk dibawakan dan untuk didengar. Especially bagi orang-orang yang seperti aku pribadi ya, pernah merasakan kehilangan gitu ya, sosok Opung yang sangat hebat gitu di hidup aku, my inspiration. And apa ya, untuk menyanyikan lagu ini tuh susah sebenarnya. Aku harus melewatkan beberapa kali revisi nih untuk rekaman lagu ini nih. Karena justru ada beberapa kali revisi ya? Iya, karena emang sebenarnya padahal apakah rasanya atau kamu ngerasa ini kayaknya kurang deh gitu, kurang nendang nih, akhirnya kamu take ulang atau gimana? Iya, awalnya, jadi kan ini kan aransemen baru ya, aransemen yang never been done before gitu, yang ada orkestranya dan beda dari yang original. Yang original kan hanya simple aja. Ya, it's a new thing gitu ya. Simple, cuman cara menyanyikannya juga simple gitu. Mungkin kemarin waktu itu aku sempat agak too excited, jadi agak terlalu dimacem-macemin cara nyanyinya, itu terlalu overdoing gitu. Tapi sebetulnya kamu udah akrab kan dengan lagu ini, karena dari kecil pun, dari saat kamu lahir lagu ini kan sudah ada gitu. Iya. Tapi pun itu juga untuk aku pribadi semenjak Opungku meninggal 9 tahun yang lalu, susah untuk bisa dengerin lagu ini, apalagi menyanyikannya. Jadi waktu itu kemarin prosesnya lumayan berat gitu. Tapi dari proses nyanyinya, pertama kali rekaman harus direvisi dulu karena kan pasti feedback yang paling penting itu adalah dari keluarga dan especially dari kakak beradik Harahap ini. Gitu kan. Itu it means a lot to me. Jadi banyak feedback dari keluarga juga, katanya. And you really open about that ya. Of course. Karena kalau kamu terima ya. Kalau keluarga nggak happy berarti buat siapa? Iya kan? Jadi itu menurut aku salah satu behavior yang luar biasa ya, menerima masukan, feedback, karena tidak semua orang menurutku bisa melakukan itu ya. Jadi pada saat itu ada feedback, terus kamu buat sedikit revisi. Iya, gitu. Jadi aku nyanyiin ulang, tapi kali ini kata keluarga jangan dirubah, khas lagu ini tuh jangan dirubah gitu loh. Banyak nada-nada yang dinyanyikan khasnya begitu ya, harus dinyanyikan seperti itu. Pemirsa, setelah ini kita bakal kedatangan tamu lain yang luar biasa, usianya baru 22 tahun dan dia juga aktif untuk bisa menelurkan karya. Katanya sih karya yang kali ini karya yang paling proper dan paling niat. Tetap di Gestar. Emang apa ya, tipe suaramu tuh yang Melayu-Melayu gitu ya. Betul, jadi mengingatkan tahun-tahun 2009, 2010 ya, ada Baginda, siapa siapa lagi itu. Pagetos, Kangen Band. Ya. Oke. Balik lagi di Gestar karena setiap tamu adalah bintang, masih bareng gue Camar Henda. Kalau tadi kita ngobrol sama penyanyi cantik Sabrina Eben, sekarang
sudah kedatangan tamu yang luar biasa, usianya masih muda ya, dan menelurkan karya yang baru. Nah, ini katanya karya yang paling proper, yang paling niat ya. Sudah ada Maulana Adriansyah di sini. Ini sama fans-fansnya biasanya disebutnya Bang Lana ya. Mas Lana. Mas Lana. Oke, Mas Lana kan orang Jawa ya ternyata iya, ya. Betul. Oke, jadi mama orang Jawa, mama papa orang Jawa atau orang Lampung? Yang sebenarnya yang dari Jawa itu kakek nenekku. Oh, kakek nenek. Kakek nenek dari Jawa, terus pas kakek nenek masih pada kecil itu transmigrasi ke Lampung. Jadi bapak ibuku memang lahir di Lampung. Oke, tapi ini sukunya Jawa. Oh, jadi lahir di Lampung tapi memang orang Jawa iya, gitu ya. Betul. Oke, menarik. Ini bener ya, usianya masih 22 tahun ya. Masih 22 tahun. Waduh, gue ngerasa gue paling muda tapi ternyata ada yang lebih muda lagi ya. Oke, ini berarti kelahiran 2001 ya? 2002 aku. 2002, wah super adek gue nih. Udah punya karya yang luar biasa, bahkan ini sebelumnya tergabung dalam sebuah band bareng kakak, bener ya? Betul, aku 2011 itu aku kelas 3 SD sebenarnya udah mulai suka nyanyi kan. Suka nyanyi, jadi dulu sebenarnya awalnya nyanyi dangdut. Oh nyanyi iya, dangdut. Karena emang apa ya, tipe suaramu tuh yang Melayu-Melayu gitu ya. Betul, jadi mengingatkan tahun-tahun 2009, 2010 ya, ada Baginda, siapa lagi itu. Pagetos, Kangen Band. Ya. Oke, ya, sampai akhirnya milih solo gitu. Milih solo 2018. 2018 milih solo. Betul. Nah, 2018 sampai dengan hari ini kebanyakan tuh cover dan bikin lagu sendiri juga atau gimana tuh? Kalau di awal tahun 2018 itu sampai sampai sekarang ini memang awalnya cover lagu. Kita recycle lagu. Tapi ada satu hal yang menarik itu aku cover lagu versinya Live Ska Reggae. Jadi musiknya itu lagunya sedih, tapi musiknya kita bikin campuran antara ska, reggae. Nah ini menarik nih, karena kan kalau biasanya sedih itu kan biasanya pakai melodi tertentu, pakai piano gitu. Dan ini pakai ska atau reggae. Gimana sih cara menyampaikan rasa sedih itu lewat gaya ska atau reggae? Sebenarnya karena musik yang tadi aku bilang genrenya dicampur-campur, jadi setiap lagu itu kita benar-benar pattern musiknya beda-beda. Jadi kita tetap ambil bagian Melayunya kita ambil di bagian awal, terus nanti refnya kita kasih ska, terus belakangnya kita kasih reggae, terus nanti belakangnya ada ketukan dangdutnya juga gitu. Jadi orang nonton itu campur aduk, tapi kebanyakan mungkin goyang kali ya. Ini menarik nih. Apakah ini bakal jadi pattern juga ke depannya bahwa seorang Bang Lana ini akan membuat musik yang memang campur-campur gitu antara ska, reggae gitu, atau mungkin nanti akan ada gebrakan-gebrakan baru mungkin dengan musisi dangdut Indonesia kan nggak ada yang tahu ya. Sama Lesti mungkin. Amin. Tapi yang jelas kalau untuk Live Ska Reggae itu kan memang sudah berjalan dari 2022. Sampai sekarang itu memang masih berjalan. Berarti udah 2 tahun lah ya. 2 tahun dan alhamdulillah juga penikmatnya masih banyak. Jadi itu akan tetap aku pertahanin, dan selanjutnya sih mungkin untuk gebrakan-gebrakan baru lebih ke single baruku sih. Kayak yang terakhir lagu Halu itu termasuknya. Nah ini lagu Halu katanya yang paling proper, paling niat. Bisa diceritain nggak sih biar ada gambaran nih. Proper dan niat tuh kayak gimana? Iya, jadi aku itu kan kalau rilis single biasanya kalau untuk video klipnya itu digarap oleh orang internalku aja lah gitu. Kayak dari cara pengambilan gambarnya, sinematiknya, apanya segala macam itu pakai ilmu kita lah, ilmu yang kita sudah punya gitu. Tapi untuk lagu Halu ini karena kebetulan lagunya fresh, lagunya itu aku jarang rilis lagu dengan beat tempo yang seperti ini, terus biasanya sedih-sedih tapi ini lebih ceria. Akhirnya aku kepikiran kayaknya kita perlu PH deh gitu buat bantuin mengaplikasikan lagu Halu ini dalam bentuk visual gitu. Jadi akhirnya kita berarti ini pertama kali kolaborasi sama PH? First time, betul. Oke, luar biasa. Dan itu seru banget sih. Kayak akhirnya kita juga dapat banyak ilmu dari situ. Yang paling utama sih dapat banyak ilmu. Terus akhirnya kita jadi tahu kayak ternyata cara penyampaian suatu lirik ke dalam visual itu nggak perlu yang menye-menye ya. Maksudnya kayak kita bisa kok bikin scene yang tek gitu cepet tapi pesannya dapat gitu. Biar gambar yang berbicara gitu. Iya, betul. Itu akhirnya aku dapat ilmu di situ banyak sih. Dan ini juga katanya sampai viral di Malaysia. Alhamdulillah. Gimana ceritanya tuh? Sampai detik ini alhamdulillah di trending 8 di Malaysia di Wow, YouTube. tepuk tangan dong. Gila, gue orang Indonesia bangga banget nih. Apalagi musisi-musisi muda kan banyak sekali sekarang gitu ya yang established di industri musik sekarang. Nah, kalau kita lihat industri musik sekarang kan lagu itu viral kalau misalnya ada di TikTok ataupun juga di platform sosmed gitu. Ini pertanyaan yang selalu ditanyain juga nih sama musisi yang datang ke sini. Keberatan nggak sih kalau misalnya lagu punya kita didangdutin, dikoploin, diremix lah segala macam gitu. Ada yang keberatan tapi memang mostly katanya that's okay nggak apa-apa karena mereka akan merujuk kepada lagu aslinya. Nah kalau Bang Lana gimana nih Mas Lana? Aku pun sama kayak gitu. Aku di tipe yang
nggak apa-apa mau kalau aku sih ngambil dikreasikan gitu ya. Aku bukan nganut ya kayaknya, kalau nganut sih kayak aku pernah baca dari Freddie Mercury juga, vokalisnya Queen itu bilang kayak do whatever with my song gitu, kayaknya kayak gitu deh kutipannya, kayak lu boleh bikin apapun dengan lagu gua, yang penting jangan bosenin gitu. Jadi silakan aja. Artinya menjunjung tinggi kreativitas iya, gitu betul. ya. Berkreasi sebaik mungkin dengan lagu-laguku gitu. Apakah artinya kalau misalnya ada yang nge-DJ-in, nge-remix segala macem gitu, itu sebuah bentuk penghargaan juga nggak sih buat seorang musisi gitu? Wah, artinya lagu gua nih di ini loh gitu, lagu gua tuh di lirik loh gitu. Iya, itu pun yang terjadi sekarang ini. Halu itu di Malaysia pun ada yang trending juga, itu versi remixnya. Tapi kalau aku sih lebih ke kayak, kalau versi-versi remix itu menurutku kayak nggak apa-apa kalian bawain, kalian cover sebaik mungkin gitu. Tapi kalau untuk dengan versi-versi lain kayak koplo atau apa, itu sih ada baiknya memang harus izin dulu ke publishing, karena aku itu kan copyright juga ya. Ya, betul. Ini yang menarik nih, tadi pertanyaan waktu aku live nanya sama teman-teman, aku mau wawancara Mas Lana sama Kak Sabrina. Nah, pertanyaan untuk Mas Lana ini adalah ketika viral di Malaysia ada ini nggak sih, ada rencana untuk pergi ke Malaysia nyapa fans Malaysia atau mungkin sudah atau gimana tuh? Kalau itu sudah ada rencana, dan selain untuk jumpa fans di sana, bahasanya itu aku juga mau duet sama salah satu artis Malaysia. Wow. Dan kita juga udah nyiapin 2 lagu untuk kita rilis di Malaysia dan di Indonesia. Ini membagi kesibukan antara keluarga, terus juga pacar, sama karir yang saat ini ditekuni, gimana sih? Sebenarnya kalau untuk keluarga ya, mungkin karena keluarga alhamdulillah udah ngerti juga, karena dari 2018 itu aku ke Jakarta sendiri kan. Jadi keluarga sekarang semuanya di Lampung. Dan tapi support dong ya? Alhamdulillah support banget. Mereka support banget, dan sekarang ini untuk membagi di karir juga alhamdulillah, karena fokusnya benar-benar di musik doang. Jadi aku lebih kayak, ya oke, kita harus fokus di sini aja terus gitu. Makanya hari-hari itu aku bisa ngabisin waktu di studio hampir setiap hari gitu. Terus di luar itu untuk masalah asmara apa segala macam itu aku biarin aja sih, kayak ngalir aja. Ini kan bisa dibilang Gen Z ya, angkatan Gen Z gitu. Gen Z itu kan terkenal dia jiwa kreativitasnya luar biasa. Betul. Tapi kekurangannya biasanya orangnya cepat bosen. Betul. Gitu. That's why ini kalau di TikTok tren-trennya kan, Gen Z kalau jualan pas laku justru pas jualannya laku males, jadi nggak jualan lagi gitu kan. Ada yang jualan pisang goreng pakai mayones lah segala macam. Pas laku jadi males. Bosen nggak mau. Nah, ini yang mau ditanyain nih. Dirimu gimana sih cara, pasti ada dong rasa jenuh, titik jenuh, bosen gitu kan. Kayaknya semua orang pernah ngerasain itu gitu. Nah, cara ngatasinya gimana nih biar tetap konsisten? Kalau aku sih lebih banyak, karena aku fokus di musik ya. Jadi aku lebih banyak dengerin referensi lagu-lagu lain sih. Kayak sekarang ini aku lagi dengerin banget albumnya Post Malone yang baru, itu genrenya country. Dan itu sesuatu yang baru buat aku, kayak karena aku penyanyi Melayu dan aku fokus dengerin country, jadi kayak apa ya dari lagu-lagu country ini yang bisa kira-kira aku jadikan referensi di lagu-laguku nanti gitu. Jadi dirimu juga meskipun sudah established, yang nonton banyak, cara mengasah kreativitas adalah sebenarnya lihat referensi-referensi juga ya? Betul, berbanyak referensi. Apakah dari musisi Indonesia aja atau justru dari luar juga atau semuanya? Kalau aku kebanyakan dari luar. Dari luar ya? Jadi kayak aku bener-bener dengerin all genre, kayak rock, terus progressive rock, rap apa segala macam, itu bener-bener aku dengerin, karena kita nggak pernah tahu kayak suatu saat kita akan butuh referensi itu buat di musik kita gitu. Dan itu benar-benar menghilangkan bosen banget. Kayak misal aku kan maksudnya terlalu sering live reggae, terus terlalu sering Melayuan gitu, terus tiba-tiba dengerin lagu country yang enak juga ya, ini beda tapi enak gitu. Akhirnya bisa dari referensi itu bisa kita pakai buat nanti kayak bikin sesuatu yang baru lagi. Ini kan spesifik banget ya, misalnya lagu-lagu country gitu. Bisa nggak sih nyanyiin 1 bait aja lagu country yang ada ini jadi referensi yang paling enak banget deh? Sekarang ini lagi suka lagunya Brad Paisley yang judulnya I'm Gonna Miss Her. Kayak refnya gini. Well, I'm gonna miss her when I get home. Right now I'm on this lake shore and I'm sitting in the sun. I'm sure it'll hit me when I walk to that hole tonight. Yeah, I'm gonna miss her. Oh, look in there,
I've got a bar. Oh. Nah, itu. Ini gue jadi nggak percaya dah umurnya 22, lu beneran 22 nih? Iya, 22. Nggak korupsi umur kan? Enggak. Tapi wawasan musik yang makin luas gitu ya, keinginan untuk bermusik itu sebenarnya dari mana sih? Ini kan dirimu udah banyak nih penggemarnya udah mulai banyak. Tapi yang jadi pertanyaan, ini orang punya bakatnya dari mana ya? Apakah keluarga juga musisi atau justru ikut-ikut temen tongkrongan? Sebenarnya dari keluarga nggak ada yang jadi musisi, tapi ada satu abangku yang memang jago bikin lagu. Nah itu tadi. Nah terus di luar itu memang aku anaknya mungkin penasaran kali ya. Maksudnya dari kecil karena udah kenal nyanyi, kenal musik gitu-gitu. Akhirnya cita-cita awalnya itu aku buat bermusik itu cita-cita pertama adalah jadi penyanyi. Tapi karena sekarang alhamdulillah ya mungkin sudah bisa dikategorikan sebagai penyanyi. Akhirnya aku nyari kayak apa nih di musik yang kira-kira belum aku dapetin selain jadi penyanyi. Ya itu akhirnya aku bagi kayak jadi musisi. Karena mungkin semua orang bisa jadi penyanyi tapi nggak semua orang bisa jadi musisi gitu. Musisi itu harus spesifik kayak kita benar-benar bisa bikin lagu, kita bisa ngaransemen sebuah lagu, kita bisa main alat musik gitu. Sedangkan kalau penyanyi ya mungkin sekarang ada banyak penyanyi koplo, dangdut itu kan banyak penyanyi. Ini keren banget. Semua orang bisa jadi penyanyi tapi tidak semua orang bisa jadi musisi. Betul. Ya. Oke, pesan ini closing statement apa yang ingin disampaikan untuk seluruh Gen Z dimanapun berada ya, seluruh anak muda supaya tetap semangat berkarya dalam bidang apapun, gak cuma di musik doang. Silakan Mas Lana. Buat teman-teman Gen Z yang seumuran aku, ini mungkin pesannya adalah apapun yang kalian lakuin, entah itu di musik, di bisnis, di apapun itu, konten kreator atau apapun itu, ada satu hal yang harus kalian pertahanin yaitu konsistensi. Jadi meskipun kalian bosan atau apapun itu, tapi kalau kalian bisa jaga konsistensi, insya Allah kalian bisa berhasil sih. Wow, luar biasa Mas Lana. Terima kasih loh. Ini selain pesan untuk Gen Z juga, saya juga kesini juga karena konsisten tuh susah banget. Susah banget. Kadang-kadang udahlah udah bosen udah aja bikin kontennya gitu. Tapi ya justru kalau kita lihat orang-orang yang sukses, itu orang-orang yang konsisten. Orang-orang yang konsisten gitu. Satu behavior yang kesamaan mereka adalah mereka tuh konsisten gitu. Kayak kita kalau lihat orang sukses pasti bangunnya selalu pagi. Itu konsisten. Pasti. Itu konsisten. Bangun konsisten pagi itu yang nggak semua orang bisa ya. Makanya nggak semua orang sukses. Ya. Oke, terima kasih Mas Lana. Sehat selalu ya. Terima kasih, mudah-mudahan lagunya halu ya. Amin. Oke, jangan lupa didengarkan di seluruh digital music platform ya. Betul. Terima kasih dan pemirsa, itu dia tadi perbincangan bersama dengan musisi-musisi hebat luar biasa, ternyata yang muda yang berkarya, dan ini bisa jadi inspirasi untuk kita semua ya, tidak hanya untuk Gen Z ya, tapi untuk semua generasi, bahwasanya Indonesia ini punya talenta-talenta yang luar biasa. Dan tetap di Gestar karena nanti kita akan ada episode-episode yang luar biasa tentunya dengan bintang tamu lainnya.